Sepak bola adalah permainan tentang ruang, waktu, dan pada akhirnya gol menjadi sebuah tujuan. Di Indonesia, gol pernah menjadi sebuah puisi yang ditulis dengan indah oleh kaki-kaki penembak jitu. Kita pernah memiliki era di mana nama penyerang lokal kita ditakuti di seluruh Asia Tenggara, bahkan Asia. Namun, mari kita lihat kenyataan pahit hari ini. Saat ini, timnas Indonesia sedang berada di puncak optimisme baru. Kita memiliki pertahanan kelas dunia, lini tengah yang kreatif, dan visi pelatih yang modern. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantui di setiap malam pertandingan. Di mana striker tajam kita? Selama satu dekade terakhir, posisi nomor 9 di timnas Indonesia telah berubah menjadi sebuah eksperimen yang tak kunjung usai. Kita melihat pergeseran dari pojok murni menjadi penyerang sayap yang dipaksakan ke tengah, atau pemain naturalisasi yang harus memikul beban mencetak gol karena ketiadaan produk domestik yang mumpuni. Mengapa ini terjadi? Apakah genetik bangsa kita berubah? Ataukah sistem sepak bola kita yang secara perlahan mengebiri kemampuan anak muda kita untuk menjadi seorang predator? Kita akan kembali ke masa lalu, ke era di mana mencetak gol adalah sebuah insting murni, sebelum sistem membunuhnya. Mari kita bedah 3 DNA berbeda yang pernah kita miliki. Pertama, Kurniawan Dwi Yulianto. Dia adalah anomali. Di tengah sistem pembinaan Indonesia yang tradisional pada masanya, Kurniawan adalah produk akselerasi. Melalui proyek Primavera, dia merasakan dinginnya rumput Eropa di usia remaja. Dia belajar bahwa menjadi striker bukan soal kekuatan fisik semata, tapi soal kecepatan reaksi dan ketenangan di depan gawang. Kurniawan adalah bukti bahwa jika striker Indonesia diberi kurikulum yang benar sejak dini, kita bisa bersaing. Kedua, Bambang Pamungkas. BP adalah definisi dari kepintaran posisi. Dia tidak setinggi bek-bek lawan, tapi dia memiliki timing lompatan yang melampaui logika. BP adalah striker yang lahir dari jam terbang. Dia tumbuh di era di mana Liga Indonesia masih memberikan panggung utama bagi pemain lokal untuk menjadi eksekutor penalti dan tendangan bebas. BP memiliki sesuatu yang hilang dari striker modern kita, self-confidence atau kepercayaan diri yang absolut bahwa bola adalah miliknya. Ketiga, Boaz Salosa. Jika Kurniawan adalah hasil didikan dan BP adalah hasil jam terbang, maka Boaz adalah bakat murni dari Tuhan. Boaz memiliki insting predator yang tidak bisa diajarkan di sekolah bola manapun. Visi, tendangan keras kaki kiri, dan keberanian melakukan tusukan. Lalu, apa kesamaan mereka? Mereka semua diberikan peran utama di klub mereka masing-masing pada usia di bawah 20 tahun. Mereka tidak duduk di bangku cadangan menonton pemain asing mencetak gol. Mereka adalah kartu as. Inilah yang hilang hari ini. Kita harus bicara tentang bisnis. Sejak era Liga Super Indonesia hingga Liga 1 saat ini, terjadi pergeseran paradigma yang mematikan. Klub-klub Indonesia terjebak dalam pragmatisme buta. Karena tekanan supporter dan tuntutan hasil instan, pelatih dan pemilik klub mengambil jalan pintas, membeli striker asing yang sudah jadi. Mari kita bedah datanya secara analitis. Hampir 85% gol yang tercipta di Liga 1 berasal dari kaki pemain asing. Mengapa?
karena striker asing menawarkan jaminan gol instan. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Striker lokal muda kita yang memiliki potensi menjadi the next BP justru dipaksa berpindah posisi ke sayap atau gelandang serang hanya agar ada ruang bagi pemain Brasil atau Afrika di posisi penyerang tengah. Secara teknis ini mematikan intelijensi ruang mereka. Seorang striker butuh berada di kotak penalti setiap minggu untuk memahami kapan harus lari, kapan harus menunggu, dan kapan harus menendang. Jika mereka dipasang di sayap, insting predator itu akan tumpul dan akhirnya mati. Liga kita bukan lagi kawah candra di muka bagi striker lokal, melainkan panggung bagi pemain impor yang menghalangi matahari bagi talenta muda kita. Namun, menyalahkan striker asing saja adalah sikap pengecut. Masalahnya jauh lebih dalam, di akar rumput. Di Indonesia, kita memiliki ribuan sekolah sepak bola. Tapi berapa banyak yang memiliki pelatih khusus striker? Hampir tidak ada. Striker adalah posisi yang spesialis di sepak bola. Di Eropa atau Akademi Top Jepang, striker dilatih secara detail. Bagaimana posisi badan saat menerima bola, bagaimana teknik first touch yang mematikan, hingga psikologi menghadapi kiper 1-1. Di Indonesia, latihan finishing seringkali hanya dianggap sebagai latihan menendang bola ke gawang di akhir sesi latihan. Ini adalah kesalahan kurikulum yang sangat fatal. Lalu, kita bicara soal fisik dan gizi. Menjadi striker modern di era saat ini membutuhkan kekuatan otot yang luar biasa untuk melakukan body shield melawan back-back lawan yang kini semakin atletis. Tanpa asupan protein dan pola makan profesional sejak usia 10 tahun, penyerang kita akan selalu kalah dalam duel fisik. Mereka mungkin cepat, tapi mereka mudah dijatuhkan. Striker kita menjadi striker sirkus yang hanya bisa melakukan trik tapi gagal melakukan penyelesaian akhir yang efisien. Sintayong datang dengan standar intensitas yang belum pernah dilihat pemain kita. Dia tidak butuh striker yang hanya diam menunggu bola. Dia butuh pemain yang mau berlari, melakukan pressing, dan menjadi bagian dari sistem pertahanan. Ini adalah kejutan bagi striker lokal kita yang terbiasa manja di liga domestik. Langkah naturalisasi pemain diaspora adalah obat darurat yang diperlukan. Pemain seperti Rafael Strijk atau penyerang keturunan lainnya membawa standar etos kerja Eropa ke skuad kita. Namun, secara kritis kita harus menyadari bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang. Jika kita tidak membenahi liga dan pembinaan usia dini, kita hanya sedang menunda masalah. Solusinya harus ada keberanian dari PSSI dan PT LIB. Batasi peran penyerang asing atau buat regulasi yang mewajibkan menit bermain bagi penyerang lokal U23 di posisi penyerang tengah. Kita butuh investasi pada pelatih spesialis striker di akademi-akademi. Kita butuh anak muda kita kembali merasa bahwa menjadi nomor 9 adalah posisi paling prestisius, bukan posisi buangan. Indonesia tidak kekurangan bakat, kita hanya kekurangan sistem yang menghargai proses. Suatu saat nanti, stadion akan kembali bergetar, bukan karena gol pemain impor, melainkan karena seorang anak bangsa kembali menemukan insting predatornya. Dan pada saat itu tiba, kita tahu bahwa sepak bola kita benar-benar telah bangkit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Bolavers agar tidak ketinggalan video terbaru. Thanks for watching and bye-bye.